Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Newsroom. Setelah hari H pemungutan suara, kita kemarin agak jeda sebentar, healing dulu habis pemilu, dan sekarang kita kembali lagi di Newsroom, dan hari ini kita ngobrol-ngobrol santai, mengundang 2 orang anggota KPPS yang kemarin bertugas. Ada 2 orang, ada Pak Masudi dan Pak Reza dari Tangsel dan dari Depok. Nah, ini seru nih ceritanya. Pertama saya mau tanya, provinsi. jadi anggota KPPS udah beli mobil apa? Kan kemarin tuh rame tuh di medsos ya, setelah anggota KPPS dilantik langsung pada beli mobil Langsung kredit rumah. langsung kredit rumah. Beli cash, katanya honornya naik soalnya jadi anggota KPPS. Nah, sebenarnya juga 2 orang ini bukan orang baru ya kalau dalam pemilu. Kak Masudi di 2018-2023 adalah anggota KPU Banten. Kalau Mas Reza ini sebenarnya aktivis anti korupsi di Transparansi Internasional Indonesia, dan ini jadi anggota KPPS yang ketiga ya, udah ketiga kali. Padahal harusnya hampir dulu keempat. hampir dulu keempat, pas COVID nggak jadi. Pas COVID nggak jadi. Boleh lebih dari Nggak 2 boleh kali. lebih dari 2 kali. Tapi itu ada pilkada ya, ada pilkada Ada sekali ya. Pilkada dan pilpres. Pilkada dan pemilu. Jadi ada. Nah, saya ke Kak Masudi dulu. Sebelumnya dari KPU Banten Provinsi, terus sekarang KPPS. Kenapa mau jadi KPPS? Pertama, gini, saya dulu di KPU Banten itu divisi teknis. Divisi yang mengurus penghitungan suara ini juga, teknis. Ya, mulai dari pencalonan sampai penghitungan suara lah. Itu divisi saya dulu. Jadi, nah kemudian saya merasa pengen tahu saja sebenarnya apa hal baru dari pemilu kali ini. Apakah ada yang berbeda dari pemilu 2019 ketika saya masih di dalam itu. Apakah aturannya berbeda? Karena dengan 5 jenis surat suara yang sama, atau ada nggak penyederhanaan? Ternyata nggak ada, sama saja. Yang baru cuma Sirekap. Ya. Ya, Sirekap. Nah, 2019 Sirekap nggak ada. Kemudian 2024 ini baru ada. 2020 ada pilkada. Nah, justru karena ada Sirekap itu saya makin menjadi semangat tuh pengen ikut. Karena 2020 ngalamin Sirekap. Ngalamin di provinsi saya itu ada 4 kabupaten kota yang menggunakan Sirekap itu, karena 4 pilkada. Nah, saya mau lihat ini seberapa kuat, seberapa siap Sirekap ini digunakan dalam skala nasional yang cukup besar dengan 5 jenis pemilihan. Karena 2020 kemarin itu dengan 1 jenis pemilihan saja itu ya tidak sempurna gitu ya. Nah, wajar karena baru ya. Nah, alasan itulah kemudian saya pengen ikut. Ya udah saya bilang sama petugas PPK, saya jadi KPPS dong. Mereka nggak percaya, nggak percaya. Sampai pada saat hari pelantikan pun ketemu dengan sekretaris KPU-nya. Saya udah pakai baju hitam putih tuh. Nah, Pak ngapain? Dilantik saya. Serius, saya udah pakai begini. Nah, saya ikuti, BIMTEK-nya saya juga ikut, BIMTEK ikut. Nah, ya relatif sama saja ya, tidak ada hal baru. Jadi ketertarikan menjadi KPPS itu satu itu, yang kedua ingin merasakan sebetulnya seberapa lelah, seberapa sulit menjadi KPPS itu. Ya, apakah seperti yang dulu dicerita-ceritakan? Karena kalau waktu saya di provinsi kan enak saja memberikan begana begini ya. Tapi saya merasakan langsung ini ujung tombak pemilu itu seperti apa, capek dan lelahnya. Ternyata capek. Capek sekali. Dan saya tahu memang baru saya semakin yakin saya bahwa pemilu kita ini paling sulit di dunia, paling rumit di dunia, yang mestinya bisa disederhanakan sih. Nah, kalau Mas Reza kan udah pernah 2019 ya, sampai tengah malam juga nggak? Kok saya tahu banget ya? Kenapa saya tahu banget? 2019 sampai jam berapa? Kalau 2019 itu sampai jam 4 ya? Sebelum subuh, jadi mungkin jam 4 ya. Ya. Jam 4 itu kita
kitanya yang pulang ya, ketuanya nganter kotak suara ke kelurahan. Nah, kan udah tahu akan sama lagi nih karena kan nggak ada yang berubah undang-undangnya. Kenapa mau lagi? Ya sebenarnya ini Apa karena ini honor? ada Iya, honornya naik ya. pertama alasan teknis ya. Kalau alasan teknis itu kan ya biasa lah di tempat di area tempat tinggal itu kan jarang ada yang mau Oke. jadi KPPS. Jadi kita sebenarnya ditawari, prosesnya pun ditawari ya. Jadi mau nggak jadi KPPS lagi ya mau saja dengan beberapa ini ya catatan ya, misalnya ada senior juga yang udah pernah jadi KPS terus ada di TPS itu, dan memang akhirnya cuma 2 ya dari 7 itu cuma 2 yang pernah jadi KPPS. Jadi itu jadi agak semacam ya udahlah jadi ketua, dan itu pun ditawari jadi ketua ya, bukan jadi anggota. Jadi kenapa mau ya alasan teknisnya itu. Yang kedua ya pasti kita ingin tahu juga seperti Kak Masudi tadi ya, bagaimana situasinya, apakah akan sama atau mungkin lebih ringan misalnya. Tapi ternyata enggak. Jadi yang awalnya saya di 2019 itu pulangnya jam 4 pagi, 2024 saya pulangnya jam 10. 10 pagi besoknya ya. Besoknya. Jam 10 tanggal Udah besok 15 juga ya, kan, udah ya, besoknya. udah besoknya. Prestasi itu. Jadi maju lah istilahnya jamnya gitu. Apa bedanya sama 2019? Ada bedanya nggak signifikan? Kalau beda dari awal sebenarnya udah banyak berbeda. Jadi kalau di 2019 itu dulu itu anggota itu BIMTEK-nya itu H-1 jam. Iya. TPS-nya buka jam 7 Jadi ya. ceritanya jam 6, jam Di setengah BIMTEK-nya jam 7, kita disuruh ngumpul jam setengah 7 kan. Nah disitulah BIMTEK-nya oleh ketua KPPS dan tim dari dari RW ya. 2019 Jadi, itu 2019. ya. Termasuk yang pilkada yang 2000 sebelumnya yang 2018. itu sama. Jadi BIMTEK-nya H-1 jam. Nah di 2024 ini itu mulai ada pelantikan, ada BIMTEK, walaupun banyak persoalan ya terutama di BIMTEK-nya ya. Semuanya nggak yang di BIMTEK? Eh, 7 nggak? awalnya itu mau semuanya, tapi pas pelantikan itu kita dikumpulkan di satu kelurahan itu di lapangan semi outdoor. Jadi di lapangan tenis semi outdoor itu nggak muat. Jadi bayangkan 95 TPS dikali 7. 7 itu Ya, hampir wah, 500 lebih ya. Itu Ya. dikumpulkan di satu tempat itu untuk pelantikan. Akhirnya ketika mau BIMTEK beberapa hari setelahnya dibatasi. Jadi dari 7 itu maksimal 3 yang boleh ikut. Jadi Padahal harus BIMTEK-nya di GOR. di tempat yang sama karena melihat situasi ketika pelantikan itu udah kayak sudah crowded lah ya, sudah tidak memungkinkan untuk BIMTEK dan seterusnya. Termasuk fasilitas ya. Orang BIMTEK itu kan pakai layar, pakai apa ya? Itu layarnya kalau dibandingin sama dengan ruangannya itu hampir tidak terlihat. Jadi jadi sebenarnya kalau mau bicara BIMTEK-nya apa hasilnya untuk bagi anggota KPS sebenarnya ya akhirnya kita belajar sendiri akhirnya ya. Baca PKPU. Baca PKPU, nonton di YouTube gitu ya, di media sosial kan ada video-video tuh yang kayaknya masyarakat lebih kreatif deh untuk membuat yang seperti itu. Nah, tadi kan Depok di GOR ya. Dengar-dengar kalau Banten di hotel nih BIMTEK-nya Wah, nih, beda, luar biasa emang Banten nih. Anggarannya lebih besar nih. Anggarannya kok bisa beda nih. Tangsel beda provinsi kita. Iya, beda kayak ini. Jadi di Tangsel itu, saya di Tangsel itu pelantikannya kita di gedung, di hall. Hall Saya di hall Universitas Terbuka. Satu kecamatan itu. Satu kecamatan 2 gelombang dilantik. Ribuan. Karena Tangsel itu, Pamulang itu 900 sekian TPS. Kali 7 berapa itu? Hampir 6.000. 6.000 ya. 6.000. Jadi 2 gelombang itu dilantik. Nah, pelantikannya BIMTEK-nya di hotel. semua hadir. Hadir semua. 7-7-nya? 7-7-nya diundang, tapi tidak kalaupun nggak hadir nggak juga ada sanksi. Jadi seperti TPS saya itu dari 7 yang diundang, 4 hadir, 3 nggak hadir. Tidak ada sanksi apa-apa. Tapi menurut saya nggak ngerti itu kenapa berbeda-beda. Padahal anggarannya sama saja ya. Jadi kalau di Tangsel itu di hotel, 3 hotel yang berbeda kami itu. Jadi berganti-ganti hotel begitu saja. Nah memang ada perbedaan ya dari 2019. 2019 itu memang saya karena waktu itu di dalam memang hanya berapa 2 enggak salah saya di KPPS itu yang di BIMTEK. Di BIMTEK.
kemudian nanti mereka diharapkan nanti Ngajarin temannya. ngajarin temannya. Dan nah sekarang semuanya kebijakan KPU semua. Tetapi kalau melihat dari informasi yang beredar hari ini, saya menjadi agak bertanya-tanya, ngapain juga semuanya kalau ternyata tidak ada perbaikan, banyak masalah gitu kan. Yang 2 kemarin itu kalau muncul masalah wajar karena 2 orang. Nah, sekarang tidak lagi 2, 7 dilantik. Anggaran 7 itu kan luar biasa anggaran dari sisi anggarannya. Nah itu perbedaannya ya dari di BIMTEK kita. Jadi agak lebih manusiawi di tempat saya. Agak lebih kesannya agak serius. Kita seperti mau olahraga, Gor. AC-nya nggak ada, cuma kipas. Kita makan di hotel. Dan di Ada ruangan. paket meeting lah ya. Iya, walaupun kalau itu dikatakan BIMTEK, nggak BIMTEK juga. Apa ceramah? Seramai itu orang, Iya. ramai sekali orang itu. Di gelombang saya itu ramai sekali. Ada kali sekitar 50 TPS di saya. 5 kali 7. 50 nggak sampai, 50 apa 20, 35 TPS itu dihadir dalam satu ruangan di BIM. Lah iya BIMTEK nggak bisa begitu. BIMTEK itu kan orangnya dibatasi, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya teknis ya. Jadi bukan hanya ceramah. Ya akhirnya itu tadi tuh kita harus kreatif sendiri ya mencari tahu. Oh iya membaca. di tempat kita pun akhirnya kan kebetulan di komplek ya, satu RW membuat sendiri BIMTEK mendatangkan orang kelurahan. Pendalaman Dan dibiayai oleh Kas RW. Dari RW-nya. Oh, luar biasa. Ini kas RW-nya nih. Jadi RW-nya yang tinggalnya di mana nih RW-nya kayaknya yang kaya nih. RW-nya luar biasa pengabdian yang kepada negara ini. Nah, saat BIMTEK itu kan sekarang ada ini lagi rame-rame ya kita masuk ke ininya. Baru kan tadi pakai Sirekap. Itu juga ada BIMTEK Sirekapnya juga atau umum? Ada. Kalau di BIMTEK yang 7 orang itu diperkenalkan cara kerja Sirekap untuk diketahui saja. Tetapi lebih detailnya itu di BIMTEK khusus bagi teman-teman yang pegang Sirekapnya. Saya tanya. Itu berbeda waktunya? Berbeda waktunya karena cuma 1 orang ya, 1 atau 2 orang itu. Jadi kan jumlahnya lebih sedikit karena lebih fokus sepertinya ya. Mereka BIMTEK khusus Sirekap. Cuma saja begitu saya tanya sama teman yang pegang Sirekap, ada simulasinya? Enggak ada. Serius, enggak ada simulasi. Simulasi fotonya itu. Ya simulasi penggunaan aplikasi, mulai dari registrasi, aktivasi, kemudian cara menggunakan Sirekap seperti apa, kalau error bagaimana tindakannya dan macam-macam. Enggak ada. Ya cuma dikasih tahu saja ini Sirekapnya, cara bekerjanya ini. Oh begitu, iya. Nah jadi dalam hal itu ada memang BIMTEK Sirekapnya, cuma ya seperti itulah. Sama Mas Reza. Oh kalau di kelurahan tempat saya itu pas BIMTEK yang banyak itu, yang full ya mungkin 3 orang itu, waktu itu istilah nggak jadi tuh. Jadi BIMTEK-nya itu tadi ceramah ya. Ceramahnya pun itu cuman soal, saya ingat betul itu orang kecamatannya yang dari PPK ya berarti ya. Yang ceramah dia cuman ngomong memperjelas soal apa itu perbedaan DPT, DPK dan DPTB. Itu cuma jelasin gitu karena dia mengatakan yang bikin masalah itu adalah soal memisahkan itu. Jadi setelah dia ngomongin itu, tanya jawab aja. Nah, kemudian pas masuk Sirekapnya, ternyata pas mau login gitu ya, kan dapat user gitu segala. Itu info dari orang kelurahannya itu tidak bisa digunakan. Jadi nggak bisa ngakses waktu itu. Akhirnya dibatalkan itu untuk sesi uji coba Sirekap dan dilanjutkan dengan disuruh ngisi simulasi pengisian form ya. Form hasil. Ya dibagiin lah formnya itu per TPS lalu diisi, udah selesai pulang. Nah, tapi kemudian setahu saya itu H-2 atau H-1 menjelang tanggal pemungutan suara itu belum jelas sebenarnya. Belum ada yang bisa login dan untuk melakukan kayak semacam ada simulasi personal gitu ya, maksudnya kita nyoba-nyoba gitu. Itu nggak ada. Saya tanya ke teman-teman itu kan ada 2 orang, cuma satu yang bisa, akhirnya cuma satu bisa login, tapi ya hampir tidak ada yang istilahnya ada kayak simulasi yang secara bersama-sama di satu ruangan, nggak ada. Itu kayaknya mereka cuma disuruh simulasi pribadi-pribadi aja, yang udah bisa login silakan simulasi.
Nah, tadi BIMTEK-nya. Nah, sekarang saat hari H-nya nih. Nah, hari H kan tadi disebut bahwa terkadang yang memang bikin membingungkan tuh jenis-jenis pemilih ini kan Iya. ada beberapa ya, daftar pemilih tetap, tambahan, DPK. Itu dari awal sudah disaring nggak kalau di Kak Masudi? Yang sudah disaring. Hmm. Jadi di saya itu dari DPT-nya itu 276, DPTB pindahan itu ada sekitar 8. Sudah ada daftarnya memang. Nah, itu agak kemajuan tuh. Jadi di 8 itu sudah kelihatan tuh si A pindahannya pemilih pindahan dapat suara sekian-sekian. Sudah ada ya di absen situ. Yang absen kosong itu DPK. Absen kosong DPK. Nah, ini memang sangat itu membantu sih memang. Nah, betul memang sumber masalah itu di situ, di daftar pemilih itu, ya, pemilih pindahan. Karena kalau nggak jeli, kalau nggak dibantu seperti itu pemilih pindahan salah kasih surat suara nanti teman kita. Nah, gitu. Sudah disaring sih. Udah agak terbantu lah kira-kira gitu ya. Ya, di ini juga banyak pindahan, tambahan khusus, pemilih khusus. Kalau banyak sih mungkin nggak sampai 10 ya. Per apa DPK itu paling 5 atau 6. Terus DPTB-nya itu ya mungkin 7 gitu. Tapi memang membantu ya yang soal DPTB yang sudah ada langsung absen Diklasifikasi. namanya. 2019 nggak ada emang? 2019 nggak ada. Jadi sudah ada namanya dan dia dapat suara apa aja terus ditambah dengan form itu ya. Jadi form itu udah kelihatan juga dia di checklist kan mana yang dia dapat. Jadi itu membantu. Kalau DPK kan ya udah pasti tinggal ngisi absen. Tapi memang yang riskannya itu ya ini apa salah isi absen. Iya. Jadi ada bisa jadi DPTB-nya atau DPK-nya salah isi absen, absennya di absen ini apa? Absen reguler. Absen yang DPT itu gitu ya. Ya berarti ada ya kalau untuk teknis hari H ya ada lah ya improvement ya tadi misalnya BIMTEK kalau dulu 2019 udah mepet waktunya sekarang beberapa hari terus juga sudah memisahkan ya apa jenis-jenis pemilih. Nah kalau saat proses pemungutannya ada tantangannya nggak pas orang pungut gitu? Sebetulnya kalau pada saat penggunaan pemungutan itu ya pelaksanaan pemungutan, seingat saya itu tidak jauh beda dari 2019 tantangannya ya. Kan sebelum itu KPU itu sudah ketika itu masih saya di dalam. Sering melakukan simulasi sebenarnya, mengukur seberapa lama orang menggunakan waktunya untuk memilih dengan 5 jenis surat suara, mulai dari menerima, menuju kotak ke bilik, membuka, melihat, mencoblos, melipat, kemudian memasukkan. Itu kan lama, diuji waktunya itu. Rata-rata berapa Kak? Kalau di tempat saya itu hampir satu orang 4 menit sampai 5 menit. Lama sekali itu, cukup lama itu. Makanya di tempat saya itu banyak yang antri. Oh, nunggu giliran untuk kita panggil memberikan kertas. Karena lama tambah lagi memang ini apa biliknya itu agak kecil ya. Akhirnya temuannya apa yang terjadi coba? Waktu kita buka surat suara dihitung, itu semua dicoblos. Karena ternyata dugaan saya itu dia nggak buka. Oh, nggak buka penuh Penuh. suratnya. Jadi paling dia buka sekitar 2 kali buka, habis itu dicoblos sama dia, Tembus semua ya. Timpa ya. Timpa karena lama, apalagi untuk orang tua ya, cukup lama. Jadi itu yang belum ada jalan keluarnya kalau dibanding di 2019 dulu ya, belum ada ketemu tuh bagaimana orang bisa cepat menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dia di bilik suara itu, karena surat suara banyak. Besar-besar, lebar, kemudian bilik suara agak kecil, lama di sana. Sama pemungutan nggak ada terlalu banyak masalah kalau pas orang datang ya mungut. Ya bingung gitu misalnya ada nggak orang bingung? Oh enggak sih kalau itu sih enggak. Tapi yang pasti itu yang tadi ya. Jadi kan kita mempersilahkan ya pemilih ini boleh dicek surat suaranya. Jadi sebelum masuk kan bilik kita dulu. persilahkan boleh dibuka di sini atau dibuka di dalam. Nah, ada yang buka di depan kita. Nah, artinya kan antriannya keganggu nih. Iya. Nah, jadi menunggu. Jadi dan bukanya kan satu-satu ya. Nanti apalagi ini mungkin berusia lanjut atau apa. Nah, itu pasti akan lihat satu-satu. Oh, nanti dilipat lagi itu lama. Itu lama sekali. Itu kita mungkin ada 4 apa 5 pemilih yang begitu. Oh, nggak semua berarti? Nggak semua, tapi itu bikin ketika antrian lagi padat-padatnya. Nah, jadi memang pada
akhirnya ketika absen mereka keluar lagi, terus kita Iya. panggil sampai kan kalau kelewat kan agak ini. Nah, memang soal itu ya. Terus yang di dalam itu juga ya sudah kecil, terus kita nggak bisa ngontrol juga kadang di bilik suara itu. Misalnya satu keluarga pas nyoblos ya, itu dia bisik-bisik. Nah, Sebelah-sebelahan ya. apalagi ada juga yang ini manggil istrinya bareng gitu ya. Terus sebelahan kita kan nggak bisa ngelarang ya, kayak itu ya. Pak nggak boleh Sampingan. ini ya, sampingan walaupun suami istri ya atau anak sama orang tua ya. Iya. Kan harusnya nggak boleh ya. Nah itu terjadi ya, dan itu kadang karena orang di luar sudah antri kan kita nggak enak ya, harusnya ditegur kan, Pak cepat Pak ini sudah antri. Nah itu sih tantangannya ya. maksudnya. Bercerita mereka. Bercerita, Iya. iya. Nah itu kalau di TPS saya ada yang nanyanya tuh sebelum masuk. Oke. Jadi nanya malah sama saya udah selesai. Jadi ada tetangga, Mbak Ninis, ini saya kalau nggak kenal pilih partainya, dia tunjuk salah satu partai. Saya pilih partai ini ya Mbak Ninis, kan tapi di depan orang banyak. Ya, nah ini kan tadi sudah pungutan. Nah ini masuk ke yang krusial nih, penghitungan. Iya. Nah penghitungan ini pertama saya tanya nih, jam kritisnya tuh di jam berapa penghitungan itu? Jam kritisnya. Jam kritisnya itu Kan tadi Kak Matsudi jam 4 subuh selesai ya? subuh. Jam Nah, kritisnya jam kritisnya itu jam adalah di jam ketika titik puncak kelelahan itu biasanya jam 12 ke atas. Udah mulai lelah itu mata kita udah mulai capek. Nah Kak Matsudi jam 12 itu udah berapa kotak yang dihitung? Kebetulan di saya itu ada kendala di DPD. Oh. Ya kan DPD itu ada kendala jadi agak lama. Jadi di jam 12 itu sudah kotak yang keempat. Yang paling lama itu kan DPR ya. DPR itu paling lama. Lebih dari sejam itu. Hampir sejam setengah sendiri itu. Lebih kadang-kadang lebih, bahkan ada 2 jam itu kan. Karena untuk melihat itu karena kertas suaranya lebar sekali, kemudian melihat mana coblosannya kadang-kadang halus itu lama itu ya. Nah, itu jam kritis itu jam 12 malam ke atas itu. Saksi sudah capek. Kita juga udah capek. Pengawas juga. Yang ada di situ cuma 3 pihak. KPU, KPPS, pengawas sama saksi. Masyarakat nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi jam-jam kritis itu di sana dan jam-jam rawan juga di sana. Jam-jam rawan untuk menyebutkan si yang tercoblos A tapi kita sebutkan B, itu di situ bisa kejadian. Itu bisa kejadian? Bisa. Dan Bisa pengawasnya kejadian. udah ngantuk Terutama di mana saksi peserta pemilu nggak banyak. Saksi peserta pemilu nggak banyak. Kemudian pengawas TPS nggak ada. Itu bisa kejadian. Sangat memungkinkan itu. Jadi titik rawan pencurian suara atau pergeseran suara itu sebetulnya bukan dari di rekapitulasi kecamatan, bukan. Di saat dihitung itu sudah mulai potensi ada tengah malam ke atas, kemudian saksi nggak banyak, 2 atau 3 orang saksi, pengawas nggak ada, ya sudah. Itu bisa terjadi. Nah, lalu ketika tadi udah mulai lelah nih, apa yang dilakukan? Kan nggak boleh pulang dulu, tidur dulu kan nggak boleh. Nggak boleh kita istirahat sebentar kan? Sudahlah kita tetap saja dari ya berupaya harus ini ya. Memang agak lambat jadinya. Oh, ritmenya ya. agak melambat, menurunlah ritmenya. Ya. Saling bertukar biasanya itu. Ya. Meskipun yang membacakan tetap ketua ya, tetap ketua, kecuali didelegasikan karena ketua ada kepentingan mendesak misalnya kan, didelegasikan, kemudian dibantu bertukar-tukar jadinya itu. Jadi selain ketua KPPS yang membacakan yang tetap biasanya, yang samping kiri kanan yang menulis bertukar orang. Yang menulis itu, saya kebetulan kebagian yang nulis. Itu juga riskan itu. Karena fokus kita berkurang karena udah capek. Bolak-balik kertas. Iya. C-nya itu gede lagi kan. Iya, jadi saya itu kalau boleh cerita gak. Jadi untuk DPR itu 20 halaman ya. Iya. Jadi kami bagi 4. Jadi satu ini 5 lembar. Oh, ditempel-tempel. Satu lembar itu 5. Nah, membalik-balik itu salah. Itu lama juga itu butuh waktu. Kalau kita nggak fokus, ini suaranya tadi ke partai atau ke orang sih? Kalau ke caleg ini nomor berapa? Iya. Nah itu kalau udah tengah malam begitu fokus sudah mulai berkurang, ritme sudah mulai turun. Nah
Kalau di tempat Mas Reza kenapa jadi lebih lama dari 2019 yang jam 4 subuh sekarang jadi jam besok paginya selesainya, padahal kan ya kita apa yang terjadi gitu. Apa yang terjadi? Ya mungkin balik ke BIMTEK tadi ya. Padahal 4 orang kan sebelumnya cuma 2 cuma sendiri. Ya masalahnya BIMTEK-nya itu tidak tuntas ya. Jadi BIMTEK-nya itu ya itu tadi ceramah, terus dia cuma mengemukakan soal ini DPT, ini DPTB, ini DPK. Nah, sementara yang lain tidak. Maksudnya hambatan-hambatan teknis kayak tadi itu kan tidak terbayangkan oleh teman-teman ini. Saya terbayangkan. Yang lain baru-baru. Yang lain baru membayangkan. Nah, maksudnya ketika itu memang ketika kita lagi menghitung ya terjadi lagi memang. Jadi ada selisih. Kan selisih itu yang biasa membuat lama. Jadi ada selisih dari surat absensi lalu surat-surat digunakan berapa, sisanya berapa. Nah, itu selisih itu kan harus ditemukan. Nah, itu membuat lama. Nah, kalau itu terjadi selisih, nah itu kan solusinya pasti dihitung ulang. Nah, Pilpres itu di tempat saya itu dihitung sekali. Jadi dihitung ulang sekali. Ketika ada selisih satu. Walaupun ketika dihitung lagi itu tidak ketemu. Nah, jadi memang problemnya sebenarnya masih sama soal selisih itu. Nah, kemudian kalau soal kenapa makin lama ya karena itu tadi ketika kita beranjak ke pemilihan untuk menghitung berikutnya itu juga ditemukan selisih juga. Karena mereka di satu ini yang sama ya. Pemilihnya sama. Jadi bertumpuk-tumpuk ininya masalahnya. Jadi waktu itu kita punya asumsi bisa jangan-jangan ada surat suara yang masuk di kota yang salah. Akhirnya disepakati aja antara saksi dan pengawas. Ya udah kita buka lagi satu kota. Ini kita pending dulu untuk menyelesaikan soal itu. Nah, ternyata bermasalah lagi. Ternyata bermasalah. Nah, tapi kemudian ketika udah mau masuk ke kotak yang provinsi kota udah beres. Nah, kita balik lagi ke presiden tadi. Nah, walaupun tidak tuntas ya. Jadi masih ada selisih waktu itu satu. Kalau kayak gitu ada perdebatan nggak sama saksi, sama pengawas, ada perdebatan nggak saat menghitung? Sebetulnya kalau saksi dan pengawas sebetulnya membantu dalam artian kalau kita hitung ulang, mereka akan ikut menghitung supaya. Tapi itu tadi kalau jam kritis kalau dihitung ulang, jam berapa jam kritis? Kalau terjadi perbedaan 3 pendapat yang berbeda itu malah lebih bingung. Itu terjadi di kita ya. Jadi waktu itu kita ngitung, ada pengawas yang ikut ngitung, ada saksi 4 partai yang ngitung, ditambah kita. Ketika sudah selesai diisi yang istilahnya baris-baris itu, kita kan isi tuh jumlahnya dan seterusnya. Setelah selesai kita isi, kita akan cross check dengan yang dipunyai oleh teman-teman. Kita mulai dari partai 1 dapat berapa suara. Beda tuh. Ternyata ada 1 atau 2 yang berbeda. Itu repot lagi. Nah, itu repot lagi. Ulang lagi. Akhirnya mana yang dipakai? Yeah. Nah, akhirnya ya udah kita pakai yang disepakati, pakai yang ditulis oleh KPPS. Jadi kembali ke yang di kita. Dan ditambah ada penguatnya dari teman-teman saksi yang juga mencatat mungkin lebih dekat. Nah, itu sambil menahan kantuk dan segala macam ya. Jadi kan jarak orang kan berbeda ya. Ada yang dia di belakang, ada yang dia di depan sekali. Jadi berbeda nangkapnya. Nah, kalau 2019 itu kan salinannya yang banyak ya. Tulis manual gitu ya. Partainya waktu itu ada 16 salinan kan yang dibuat. Nah, sekarang kan ada yang namanya mesin ya, pengganda. Ada mesin printer yang bisa scan fotokopi. Cukup membantu nggak keberadaan si mesin itu, Kak? Cukup. Kalau itu cukup, jadi bisa memangkas waktu dan bisa dari sisi waktu membantu. Kemudian dari sisi ketelitian juga membantu. Kemungkinan terjadi kesalahan salinan membantu. Ya kan? Karena kalau kita melakukan salin manual, itu bisa terjadi di salinan yang ke-10 misalnya, itu terjadi kesalahan nulis tuh. Dan itu yang terjadi di 2019. Jadi sekarang itu cukup membantu dari segi kecepatan, dari segi ketelitian, itu cukup membantu. Luar biasa. Hanya saja memang kadang-kadang kalau di tempat saya itu salinan kita tidak buat partai 18 enggak. Yang ada aja. Yang ada saja. DPD hanya kita buat untuk kepentingan pengawas 1, PPS 1, PPK 1, KPU Kabupaten 1. Ya, selebihnya nanti digandakan oleh PPS-nya, gitu kan. Agak-agak membantu.
keberadaan apa mesin pengganda itu ya, membantu. Nah, selain mesin pengganda tadi yang juga baru dalam artian untuk pemilu nasionalnya itu pakai Sirekap. Nah, apa yang terjadi dengan Sirekap di TPS bapak-bapak ini nih? karena waktu di hari H tanggal 14 itu setelah TPS itu mulai ngitung kan Sirekap mulai ya rame lah di medsos kan. Oh ini nambah ini itu. Nah petugas KPPS-nya nambahin nih. Nah itu kan banyak fitnah juga nih ke KPPS. Gimana nih? Apa yang terjadi dengan Sirekap? Gara-gara Sirekap ini kita disumpah serapai. Gimana Mas Reza? Ya sebenarnya saya nggak terlalu paham teknis Sirekap itu ya, karena itu kan teman-teman itu punya grup sendiri ya sebenarnya. Jadi teknis. Jadi ada satu petugas KPS yang khusus untuk memang menangani Sirekap itu. Nah sebentar dulu, petugas KPS ini handphonenya dari KPU atau punya dia sendiri? Punya sendiri dengan ada persyaratan minimal minimal softwarenya gitu ya. Jadi sudah ada. Nah itu ditangani sendiri oleh ininya. Dan H-1 itu saya tanya belum ada simulasi. Akhirnya saya sampaikan ya udah nanti mungkin difoto saja untuk dokumentasi. Kalau kemudian dibutuhkan untuk bisa di-upload melalui pasca penghitungan yang sampai besok harinya itu ya kita lakukan. Jadi tapi kalau tidak ya tidak usah dipaksakan karena secara teknis bisa jadi hambatannya bukan di kita ya, tapi di sistemnya. Nah dan dan di Sirekap saya itu memang H+1 dia kerja lagi untuk moto-motoin, untuk me-upload yang sudah difoto, karena itu kan sudah dilaporin ya. Jadi dia sudah backup. Jadi tinggal meneruskan. Saya nggak tahu teknisnya gimana ya, tapi dia sudah punya dokumentasinya dulu. Nanti Sirekapnya sendiri mungkin menyusul ya. Tapi secara teknis dia sudah kumpulkan dokumentasinya. Jadi memang bagi saya sendiri sih sebenarnya, dan bagi proses kita di TPS sebenarnya, apakah itu membantu kita dalam menghitung? Sebenarnya tidak juga ya. Maksudnya di TPS itu tidak terlalu membantu, karena problem kita itu ya pas saat ngitung itu, bukan ketika ngupload. Itu kan untuk kepentingan rekapitulasi ya. Jadi kalau di kita kan menghitung suaranya. Nah, jadi di kita sendiri Sirekap itu untuk kebutuhan penghitungan tingkat berikutnya. Nah, dan itu ya kalau boleh dibilang ya apa yang ada saja. Tapi kalau saya cek saya cek lagi nih. Nah, ini teman-teman KPPS mungkin bisa cek sendiri nih. Kalau ada penggelembungan di TPS-nya yang itu bisa dicek sendiri. Misalnya saya bisa cek sendiri ya. Di TPS saya ada yang salah nggak? Saya cek lagi tuh. Dan ternyata ya sama ya dengan. Bisa ya, udah bisa dicek. Sudah, aku udah bisa cek di TPS. Saya nggak bisa. Saya lihat di Sirekap KPU nggak muncul TPS saya itu, DPRD-nya, DPR-nya, legislatifnya nggak muncul. Belum masuk berarti. Ada apa ini kok lama sekali belum masuk? Tapi kalau yang presiden ada? Presiden ada. Yang DPR-nya belum ada. Belum ada. Nah di tempat saya juga nyaris nggak bisa berfungsi sama sekali, karena nggak pernah uji coba sih. Saya kalau mau memberikan catatan agak kelam soal Sirekap ini. Kenapa tuh catatannya Kak? Karena ini kan bukan pertama ya, walaupun pemilu legislatifnya pertama ya. Tetapi penggunaan Sirekap ini 2020 nggak pernah. Ada jeda waktu yang cukup panjang untuk dievaluasi sebenarnya. Sehingga saya ada catatan dulu tuh setelah Pilkada 2020 ada catatan kelemahan-kelemahan yang harus dilengkapi, mulai dari aplikasi sampai dengan penggunaan dan sumber daya orangnya. Itu ada catatan, dan sayangnya itu tidak dimanfaatkan menurut saya ya. Kalau dimanfaatkan nggak seperti ini kejadiannya. Tidak dimanfaatkan oleh KPU untuk menguatkan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan di 2020 itu. Kelemahannya itu misalnya kemarin cuma satu jenis pemilihan, sekarang ada 5 jenis pemilihan. Tentu itu kan bertambah. Yang kedua, dari sisi uji coba itu penting karena tidak semua orang ramah dengan aplikasi ini. Jangan membayangkan KPPS itu orang kota semua. Nah, orang-orang kampung yang nggak begitu familiar dengan yang begitu-begitu. Yang kedua, uji coba itu juga untuk mengetes kemampuan server di nasional. Dengan masuknya data serentak itu 800.000 TPS ya. Iya, walaupun Indonesia Timur duluan gitu. Kemudian juga kemampuan aplikasi untuk membaca. Kalau kira-kira kalau dia angka bebas bisa dibaca, walaupun sudah dibuat dengan angka digital ya, dipandu dengan ini. Tapi kan bisa ditulis.
segala macam. Jadi menurut saya catatan itu nggak diperbaiki. Padahal kalau Sirekap ini jalan dan KPU berani membuat terobosan misalnya, itu penggandaan itu nggak perlu lagi sebenarnya penggandaan. Pakai itu aja kan? Pakai itu. Iya. Jadi setelah di Sirekap diproduksi dalam bentuk PDF. PDF sudah bagikan kepada. Ya, langsung ada salinan PDF-nya. Salinan PDF-nya. Salinan gitu ya. digital ya. Jadi itu bisa tapi oke lah. Setingkat itu agak rumit menurut saya. Yang ini saja nggak bisa dilakukan. Jadi catatan saya soal Sirekap ini agak panjang sebenarnya. Ya, yang tadinya bisa membantu kerja-kerja. Akhirnya kan yang dituduh oleh Ya, oleh netizen bahkan termasuk komisioner RI-nya disebut-sebut itu KPPS-nya. salah KPPS. Saya bilang saya nggak marah itu. Jadi KPPS itu nggak gampang. Jangan dibayangkan jadi KPPS itu mudah karena honornya naik. Enggak. Orang gara-gara jadi KPPS itu ada yang meninggal kan, walaupun nyawa itu urusan Tuhan. Tapi maksud saya ya apresiasi lah. Tidak tahu saya di Depok ya Mas Reza ya. Kalau di Tangsel itu susah cari penyelenggara ad hoc di tingkat bawah itu. Paling susah. Tidak semua orang mau masalah jadi nggak usah jadi KPPS, jadi PPS. Pengalaman ini 2020. Kita mencari PPS Pilkada 2020. Wah, itu minta ampun susahnya. Di Tangsel ya. Kalau kabupaten kota lain kemarin di Banten itu gampang. Di Tangsel itu susah. Karena rata-rata orang punya kerjaan. Iya. Jadi mestinya yang begini-begini diapresiasi lah sedikit. Ya, ujung tombaknya gitu ya. Nah, kalau tadi kan di tempatnya Mas Reza tuh besoknya baru diupload Kak. Kalau tempat Kak Masudi langsung bisa. Malam itu juga walaupun lewat Google Drive itu. Oh, jadi menyiapkan link Google Drive. Oh iya. Untuk semua tuh Pilpres, DPR. Semua itu nggak ada yang saya tanya sama yang pegang sini, bisa nggak bisa Pak, itu terus gimana ya, kita kirim lewat Google Drive aja, produknya apa nih, PDF-nya kita kirim ya. Terus Google Drive-nya dikirim ke kecamatan. Iya, saya nggak tahu lagi tuh bagaimana prosesnya sebenarnya. Yang penting udah kekirim aja fotonya. Saya tanya, udah dikirim, sudah semua. Oke, mantap. Kan, ya. Jadi tugas kita sebagai KPPS sudah selesai ya, mulai dari Sirekap sudah beres, yang lain-lain sudah beres, sudah katanya. Oh sudah, kita antar ini dokumen ke kelurahan, kan? Selesai kita. Iya. Nah jadi itu ya teman-teman ya. Teman-teman KPPS ini juga kebingungan sebetulnya ya dengan si rekap ini gitu. Jadi ya memang ke depan mungkin ya aplikasinya yang perlu diperbaiki, karena sebetulnya kan karena kan kita ngitung lama ya, 35 hari. Si rekap kan bisa membantu ya sebetulnya untuk publik tahu lebih cepat. Nah, tadi kita ada singgung-singgung sedikit kerjanya kan panjang sekali ya waktunya ya, nggak boleh istirahat dulu, dan tugas tentu pasti kelelahan ya. Nah, apakah ada mitigasi atau pencegahan, misalnya ada asuransi kesehatan atau ada dikasih obat, dikasih vitamin, dikasih makanan sehat misalnya, itu ada nggak? Jadi ada nggak dibandingin sama 2019? Di tempat Mas Reza ada kali ya. Kalau di tempat saya itu di awal ketika anggaran itu dicairkan, PPS-nya bikin RAB memang. Jadi RAB itu ada komponennya. Jadi dibagi-bagilah, ada yang buat tenda, buat penggandaan tadi, udah dipisah-pisah termasuk. Berapa juta biaya operasional TPS itu? Total sih dengan honor itu 14 juta berapa gitu. Nah, kalau TPS-nya saja biaya operasional TPS-nya saja ya dikurangi 9 jutaan gitu aja. Jadi 14 dikurang 9 juta, 5 juta. Jadi itu yang paling 5 juta itu setengahnya itu adalah untuk pendirian TPS-nya. Kayak kalau ada tenda kursi plus konsumsi itu 2,5. Jadi 2,5 itu yang buat itu tadi, buat transport, buat vitamin tadi. Ada vitamin ada dibuatkan ininya belanja non operasional gitu istilahnya. Dan itu dibuat ada ATK juga kan, beli kertas ya. Ada ATK, ada multivitamin, ada kayak gunting gitu-gitu yang perlengkapan lah. Ada itu dibuatkan. Dan memang kita untung anggarannya cepat turun ya waktu itu ya. Jadi H-1 itu sudah ada, saya langsung suruh salah satu teman untuk membelikan dan memberikan. Jadi kan kita mau tugas besok ya harus sekarang minumnya biar efeknya besoknya kan. Kan nggak mungkin pas ini kan. Jadi dikasih H-1 deh. Ya alhamdulillah. Tapi beli sendiri, berarti vitaminnya beli sendiri ya?
kita beli sendiri. Jadi ketua KPPS yang luar Iya, biasa. luar jadi biasa. langsung dibeli. Alhamdulillah tidak ada Dedikasi. yang tumbang ya. Walaupun kita pulang jam 8 pagi ya. Oh iya, Jadi iya. ya sehat semua. Alhamdulillah. Sama Kak Masudi juga ada. Agak beda sih. Nggak. Agak Beda anggaran ini kayaknya. Kayaknya anggarannya sewa hotel tadi buat BIMTEK, bukan buat jadi vitamin. anggarannya sama saya. Nah. Saya tanya itu. Hmm. Saya tanya ke KPU-nya. Hmm. Ini anggaran karena di tempat saya itu ada isu pemotongan uang pelantikan Iya, dan uang BIMTEK. Benar, ya ada. Hmm. Saya termasuk korban pemotongan itu. Oh, uang Uang transfer transport pelantikan. ya. Hmm. Dan BIMTEK-nya. Iya, iya. Saya korbannya. Oh. Nah, ketika KPU kabupaten kotanya tahu saya ada korbannya, lo mereka cepet-cepet itu beresin. Disusul belakangan kemudian ini Iya, Pak iya. kekurangannya, ya kan? Iya, iya. Nah, saya tanya, sebutkan biaya berat. Cuma masalah seingat saya kita vitamin itu diberikan oleh petugas puskesmas. Jadi malam-malam itu petugas puskesmasnya datang ke kita. Malam sebelum hari H. Enggak, malam pada hari penghitungan. Oh, baru hari itu dikasih malam. Dikasih. Udah tumbang dorong capek. Iya. Lah kita nggak fokus lagi ke sana kan? Iya, Kita fokusnya nggak tahu saya apakah itu diminum sama siapa nggak tahu. Mungkin ya itu. Oke, nah, jadi Iya, iya. Niatnya ada yang ngasih Ada. vitamin ada niatnya. tapi bukan kita beli kelihatannya. Iya, Karena iya, saya, dari- saya tahu saya Mm-mm. itu dikasih sama petugas. Hmm. Cuma apakah ada asuransi dengar-dengar sih ada asuransi. Tapi saya dengar Asuransi di bagi yang mendapat musibah. yang kalau sebelum sebelum hari H itu ada pemeriksaan ya. Ikut nggak Pemeriksaan pemeriksaan di puskesmas? Oh nggak ada. Nah, Cek kesehatan. cek kesehatan Nggak di ada. depo itu ada. Jadi disuruh seluruh anggota KPPS ini mendaftar di puskesmas dan kayaknya dibiayai anggaran APBD deh kayaknya. Jadi Syarat jadi KPPS kan? ya, Oh kalau syarat jadi KPPS di kita ada. nah itu di ini sendiri. Jadi dites kesehatannya lah kira-kira gitu. Oh. Kalau Agak puskesmas agak ya. beda. Agak lumayan itu. Jadi kita diperiksa darah. Oh, serius lah ya. Ya, cek serius. kesehatannya. Kesadaran. Kita itu kerjasama KPU-nya kayaknya kerjasama dengan klinik seluruh klinik dan puskesmas yang ada itu dengan harganya dipotong. Jadi kita tetap bayar. Oh, tetap bayar. Kita bayar syarat pendaftaran itu, syarat menjadi anggota KPPS itu mendaftar. Bayar. Kalau di kita nggak bayar. Kita bayar. Walaupun separuh harga. Separuh harga. Berarti nanti dipotong dari honor itu. Syarat menjadi KPPS harus melampirkan surat kesehatan. Saya tanya ke PPK-nya. Bagaimana di mana kita harus berperiksa itu dari rumah sakit atau cukup di puskesmas saja, tapi kita ada di klinik juga harganya sudah didiskon Pak. Apa yang diperiksa disebutkan memang ada yang diperiksa darah ya, tensi, gula darah, kemudian kolesterol lah selesai. Ya, standar itulah pemeriksaan darah ya. Jadi saya serius itu memanfaatkan itu. Iya, sekalian cek. Cek gula darah. Sekalian cek gula darah. Nah, kapok nggak jadi KPS? Ini kalau undang-undangnya nggak berubah, Mas Reza nggak boleh lagi loh jadi KPS. Kalau undang-undangnya nggak berubah nggak apa-apa jadi KPS, tapi honornya dinaikkan. Iya. 4 kali lipat. Kapok nggak jadi KPPS nih? Karena nanti ya kemarin sih kan bercanda-bercandaannya ya kalau ada putaran kedua tahun naik lagi kan. Nah, tapi kan sekarang gini, oke putaran kedua kita anggap nggak ada dari hasil ini ya, dari hasil hitung cepat. Nanti ada pilkada nih 2024 November nih. Nah, gimana? Mau nggak nih bapak-bapak jadi KPS lagi? Kalau pilkada ringan ya. Iya. Ya, berbeda lah ini. Beda. Pilkada itu kan walaupun jumlah DPT-nya agak banyak. Pasti Iya, 800 ya, kan 800, TPS ya. Tapi tidak pernah sampai seangka Iya. itu ya. Kalau di kemarin tuh 500 nggak salah saya. Kita buat 500. Maksimalnya. Maksimalkan 500. Dan maghrib udah selesai itu. Ya. Selesai maghrib itu. Karena satu jenis surat suara ya. Tapi kan ini mungkin dua kan, karena serentak kan provinsi sama kabupaten kota. Dua jenis surat suara dan honornya gede itu. Yang ini yang pernah. Saya cuma tahunya aja. Dan kalau pileg lagi menurut saya 2029 ya. Oke, apa sekalian 2029 apa nih yang harus diperbaiki nih 2029? Di tingkat KPPS. Pertama yang direkrut itu menurut saya yang menurut saya itu yang direkrut itu orang yang memang paling tidak punya pengetahuan kepemiluan lah. Walaupun di desa-desa susah mendapatkan itu, tapi paling tidak mengerti lah. Kalaupun tidak, maka BIMTEK-nya diseriusi. Disungguh-sungguhkan oleh KPU mengelola BIMTEK itu.
jangan dikumpulkan kayak Mas Reza tadi, dikumpulkan di Banyak. semi indoor begitu. Itu mau kayak acara Penyuluhan. penyuluhan pengenalan mahasiswa baru. Ya kan nggak ada artinya apa. Suruh nyanyi jingle. Iya. Tiap- Udah hafal belum? Jauh Tiap- hafal belum nyanyi Tiap juga? kita pelantikan ada jinglenya, nanti BIMTEK ada Ada jingle jingle. lagi. Jadi seleksi orangnya, Ya. kemudian bimteknya harus dibenarin, kemudian kalau bisa disederhanakan, dan menurut saya bisa disederhanakan dengan penggunaan IT, Ya, bisa disederhanakan. Bukan pencoblosannya, yang ngitung dan ngitungnya bisa disederhanakan dengan menggunakan IT tadi itu. Itu bisa sederhana. Nah, kalau itu bisa, kemudian kalau bisa lagi berharap, Tiringnya tahu jumlah pesertanya jangan banyak-banyak. Biar jangan terlalu besar itu Surat-suara. suaranya. Jangan terlalu banyak. Iya, karena ya apalagi ya banyak, terus ya ada calegnya juga ya, proporsional terbuka. Nah kalau Mas Reza nih, apa sih yang bisa diperbaiki lah 2029 nih? Ya kalau misalnya soal Di TPS-nya. periode tadi ya. Ya sebenarnya ini agak ini di lapangan ya, maksudnya mungkin KPU atau pembuat undang-undang mungkin mesti melihat juga di tingkat masyarakat itu untuk menjadi anggota KPS itu tidak seperti yang dibayangkan ya. Kan orang membayangkan akan ada yang orang berbondong-bondong untuk mendaftar ya, dan itu dalam tanda petik jadi rebutan. Enggak, malah saya dengar di salah satu kelurahan di tempat saya itu ada yang seluruh dari tempat perumahan itu diimpor dari luar perumahan itu karena tidak ada yang mau mendaftar karena jadi ini masalah masyarakat kita ya. Jadi ada masyarakat yang memang partisipasinya tinggi, ada di tempatnya. Nah, itu kalau dibatasi, nanti malah kita akan kesulitan untuk mencari orang yang mau ya. Jadi bisa jadi misalnya ya kalau kayak seperti saya ini kan sudah yang ketiga untuk pemilu ya, dari pilkada, pemilu presidennya 2 kali. Nah, untuk ketiga kalinya mungkin udah nggak bisa. Nah, kalau mencari lagi, nah itu nanti bisa jadi kasihan ininya kan, yang mencari itu adalah petugas di lingkungan itu, RT RW kan. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau mau membatasi itu juga harus melihat konteks masyarakatnya juga. Kita akan ketemu dengan kalau masyarakat di yang urban, kemudian di pedesaan itu agak berbeda kan. Kemudian yang kedua soal BIMTEK-nya memang ya kalau bicara soal ada perubahan dari 2019 ke 2024 ada ya. Jadi secara teknis ada BIMTEK-nya. Nah, tapi apakah BIMTEK itu bisa memperbaiki knowledge penyelenggara di tingkat TPS? Saya kira enggak. Jadi kalau mau saya sampaikan ya itu hanya untuk orang yang sudah pernah ikut ya. Jadi misalnya seperti saya dan ada satu teman lagi yang ikut, dia nyambung dengan itu. Tapi bagi yang baru sama sekali, jadi belum pernah bersentuhan sama sekali dengan proses di TPS, ketika dihadapkan dengan BIMTEK yang nggak beres itu dalam tanda petik ya, dia tambah bingung gitu. Dan itu jadi akan sangat tidak membantu ketika kita akan menyelenggarakan di area. Nah, kemudian soal teknologi ya, penggunaan teknologi. Saya sih sepakat ya, misalnya yang soal penggandaan. Ya walaupun itu menyulitkan juga ya sebenarnya ya. Maksudnya kalau kita harus merekap terus mengcopy. Untung tidak rusak printernya ya. Kalau printernya rusak kan tengah malam itu kita mau cari di mana printer Servis printer. Mungkin ini ide ya kalau mau buka servis printer tengah malam pas hari. Nah, itu untung kita ada 2 ya. Di 5 TPS itu ada 2 printer, akhirnya bergantian. Nah, maksudnya ya bisa jadi bentuknya ya udah PDF kan sama saja sebenarnya. Dokumen salinan juga digital tinggal di print. Nah, itu kan sebenarnya nggak ada masalah. Kemudian soal perhitungan ya, karena yang membuat lama itu terakhir itu soal perhitungan. Nah, saya nggak tahu apa inovasi yang mau dibuat ya di luar Sirekap ya, karena saya udah bilang tadi kalau Sirekap itu sebenarnya hanya membantu penghitungan di tingkat berikutnya. Yang masalah di TPS ini yang diberesin dulu. Apa itu penghitungan suara? Nah, kalau penghitungan yang seperti dilakukan sekarang ya sebenarnya masalahnya mungkin akan sama terus ya. Jadi akan selisih lagi satu, akan hilang lagi satu. Nah itu harus dipikirkan caranya gimana supaya penghitungan itu tidak ada setidaknya meminimalisir selisih itu. Gimana caranya? Nah itu yang saya kira itu belum berubah ya. Jadi belum ada inovasi untuk dari penyelenggara untuk membuat penghitungan ini dibuat lebih mempermudah penyelenggara untuk melakukan penghitungan. Ada saya boleh nambah soal ini. Soal ada satu lagi tuh. Soal buku panduan. Kan KPU biasa tuh, nanti baca aja buku panduan.
Nggak bisa semudah itu. Buku panduan datang kapan coba itu datang? Di kita datang buku panduan fisik yang soft copy beredar. Yang fisik itu datang malam berbarengan hari dengan H. logistik Iya, ya di luar kota kan. di luar kota. Iya. Ya kapan dibaca itu? Ya. Kapan dibaca itu? Mestinya ketika BIMTEK itu dilakukan, buku panduan sudah ada, Dibagikan, ya. dibagikan. Nah itu yang tidak. Dan menurut saya bukan kali ini, hampir selama pemilu berlangsung buku panduan itu nggak pernah datang itu lebih dulu. Dia selalu barengan datang dengan logistik. Kalau barengan datang dengan logistik, buku panduan itu nggak ada bermanfaat apa-apa sama sekali. Nggak dibaca, ya. Nggak dibaca dan ada part-part tertentu yang nggak sesuai. Nggak sesuai. Jadi misalnya terakhir yang saya alami sendiri ya, ketika kita lapor ke kelurahan, itu ternyata ada kopiannya yang harus dibuat agak banyak. Kopian apa nih? Kopian rangkapnya. Jadi kan ada aslinya, terus ada di fotokopi itu cuma satu kita kopi waktu itu. Iya. Nah terus ketika di kelurahan itu ternyata banyak dia minta. Nah bayangin kalau ada yang ngelapor jam 4 pagi, ya, terus dia harus balik lagi ke TPS-nya untuk mengkopi itu kan, memperbanyak itu. Sementara di kelurahan tidak disediakan mesinnya. Nggak ada. Jadi maksudnya itu harus di ini juga disiasati juga oleh penyelenggara pemilu kalau misalnya panduan itu keliru ya atau tidak lengkap. Iya, kalau mau pengetahuan penyelenggara bagus, ya di buku panduan juga harus diseriusin menurut saya ya. Jadi datang lebih cepat, minimal berbarengan dengan waktu BIMTEK, kemudian lebih lengkap ya. Jangan dikirim pakai PDF gitu, soft copy. Orang-orang di pelosok-pelosok sana yang jadi KPPS kan nggak mungkin membaca begitu. Tidak semua orang ramah untuk membaca dengan PDF di handphone yang kecil gitu ya. Tapi kalau ada, jadi paling tidak seminggu sebelum hari H buku panduan itu sudah dipegang itu. Jangan satu kalau bisa, biar banyak. Kalau 3 misalnya, di saya itu berapa? 3 atau berapa? 3 ya? 3. Nah kepada siapa yang harus membaca ini? Kepada KPPS berapa yang harus membaca ini? KPPS 1, 2, 3, 4, 5 kan? Atau semuanya? Nah kepada siapa? Jadi serba nanggung menurut saya. Walaupun saya paham juga kalau dibuat 7 juga anggaran kan, anggaran banyak. Jadi ya minimal keberadaan buku panduan lebih cepat itu bisa membantu masyarakat, petugas penyelenggara punya pengetahuan soal tata cara pelaksanaan di TPS itu, meskipun kita tahu tidak semua juga dibaca itu. Oke, makasih banyak nih Kak Masudi, Mas Reza sudah cerita. Ini pengalaman ini saya rasa bisa jadi ya bahan evaluasi ya, karena kalau ini saya rasa udah banyak suara ke pemerintah, ke DPR, kita perlu evaluasi total pemilu kita, baik dari sistemnya, penyelenggaraannya, semuanya ya. Dan putusan MK nomor 55 tahun 2019 itu kan mengatakan kalau nanti mau ada perubahan itu betul-betul harus memperhatikan penyelenggaranya juga. Jadi jangan sampai petugas itu beban kerjanya nggak wajar gitu ya dalam menyelenggarakan pemilu, dan ini bisa jadi evaluasi juga nanti yang bisa didengarkan oleh pemangku kepentingan. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Reza. Kak, tapi bayangan saya Kak Reza. Kak Masudi, Mas Reza. Terima kasih sudah mau jadi bagian dalam penyelenggaraan pemilu kita di tahun 2020. Makasih banyak, sehat-sehat terus semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.